adik-adik. Nah adik-adik, kita udah ada di hari Minggu. Dan karena ini hari Minggu, ini waktunya ibadah online, betul. Nah walaupun ini ibadah online, adik-adik semua ibadah harus tetap dengan sungguh-sungguh. Kenapa kak? Karena dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan tuh lihat hati kamu loh adik-adik. Jadi gak masalah dimanapun kamu berada, yang penting hati kamu tetap sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik siap semua? Oke, kalau udah siap, let's go. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Yuk siapkan hati supaya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan Yesus. Walaupun ibadah online di rumah masing-masing, kita harus tetap sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti senang banget lihat kita semua sungguh-sungguh. Selama beribadah, simpan mainan, gadget, smartphone, makanan kita, dan jangan lupa duduk yang rapi. Oh iya, ajak adik, kakak, papa, mama untuk beribadah bersama-sama yuk. Semua udah siap? Mana nih gak kedengeran suaranya? Siap? Yes, aku juga udah siap loh. Yuk kita mulai dalam hitungan 10. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, semuanya pada semangat ya Kak Alen? Yes, Kak Alen juga udah semangat banget. Ucap banget adik-adik. Yuk sebelum kita mulai, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau bawa hati kami dengan sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah, dan menyenangkan nama Engkau. Tuhan tolong pimpin ya. Yuk semua yang udah siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Wow. Yuk sekarang kita mau angkat tangannya. Kita mau tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Hari ini kita mau berbagi kasih sama semua orang ya. Udah siap? Rentangin tangannya sama-sama ya. Come on now, let's open up the book. Rentangin lagi tangannya adik-adik. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about love in love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Kita mulai dari sama dari awal ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need. Rentangin tangannya lebih lebar lagi. Sekarang tunjuk papanya di rumah yuk. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about love in love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. Sekarang tunjuk mamahnya sama-sama ya. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. Rentangin tangannya yang besar. Love in love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Terakhir adik-adik,
belajar menebarkan kasih sama orang-orang di sekitar kita. Good job. Yuk saat ini kakak-kakak mau ajak yuk adik-adik yang ada di rumah. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kakak yakin hari ini Tuhan Yesus mau kasih setiap kita kasih yang lebih besar lagi. Yuk yang mau tutup matamu, yang mau tutup matanya ya. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk boleh buka kedua tangannya. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ayo bilang Tuhan ini aku datang. Bilang ini dengan aku mulutmu. datang. Tuhan aku datang. Tuhan, aku datang. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat Kami kasih. bersyukur. Yuk adik-adik kita belajar sembah Tuhan. Bilang I love you Jesus. Bilang I love you Jesus. Bilang I love you Jesus. Ayo jangan takut keluarin suaranya. Bilang I love you Jesus. I love you Jesus. We love you Lord. We love you Lord. Ini tanda cinta kami Tuhan. Ini tanda cinta kami. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik Tuhan mau kasih semua cintanya buat setiap kita. Ayo angkat tangannya. Terus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow Tuhan. Wow, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Ayo lagi bilang I love you Jesus. I love you Jesus. Tuhan mau dengar suaramu adik-adik. Dia mau dengar kalian bilang kalian mengasihi Tuhan. We love you Jesus. We love you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami sangat mencintai Tuhan. Yuk adik-adik yang mau bilang bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yuk sambil angkat tangannya kita bilang ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Bilang karena Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk bilang sama-sama. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai Ku cinta Yesus. ku cinta
Haleluya rabalala bashande. Haleluya. Yuk adik-adik sambil angkat tangannya bilang, ku cinta Yesus, sungguh-sungguh, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, yes Jesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi yuk bilang, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang haleluya. Wow, kasih-Mu besar Tuhan. Dan saat ini kami mau melihat, menyaksikan kasih Tuhan yang lebih besar lagi. Pimpin setiap kami untuk mengerti ya Tuhan Yesus. Kami mau dengar-dengaran, kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Wow adik-adik, gimana nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhannya, seru banget kan? Kakak lihat adik-adik semuanya semangat banget. Tapi tunggu dulu, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak ya tadi judul lagunya itu apa? Apa? Iya, Ku Cinta Yesus. Tunggu, lihat-lihat. Baju kakak juga tulisannya apa ya? L-O-V-I. Ya, love, kasih. Nah, kasih kalian buat Tuhan Yesus sebesar apa ya? Tar, yang ini bukan? Atau yang ini? Tunggu, atau yang ini? Atau yang lebih besar ya? Yang ini? Nah, mana kasih kalian buat Tuhan Yesus? Hari ini kakak mau cerita. Ada seseorang yang memiliki kasih yang sangat besar buat kita. Kira-kira siapa ya? Penasaran? Duduk yang manis ya. Suatu hari ada seorang gubernur Romawi di Yerusalem yang bernama Pilatus. Pilatus ini bilang sama Tuhan Yesus, "Hai, apakah engkau raja orang Yahudi?" Tapi Tuhan Yesus bilang, "Engkau yang mengatakannya." Lihat betapa banyak tuduhan yang mengatakan bahwa engkau adalah raja orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus cuma diam. Sampai-sampai Pilatus bingung. Kenapa ya semua orang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Tapi emang Tuhan Yesus berbuat salah? Enggak. Tapi mereka semua hanya bilang, "Salibkan dia, salibkan dia." Sampai-sampai ada orang nih yang udah berbuat jahat. Dia sudah membunuh dan memberontak. Namanya Barabas. Tapi dia dibebaskan. Dan malah Tuhan Yesus dikasih jubah ungu. Dikasih mahkota duri. Dan dia harus memikul salib yang sangat besar. Dia membawanya hingga sampai ke bukit Golgota. Di tengah jalan Tuhan Yesus terjatuh. Dan saat Tuhan Yesus terjatuh, ada seorang Simon orang Kirene. Dia dipaksa untuk membawa kayu salib yang besar hingga sampai ke bukit Golgota. Setibanya Tuhan Yesus di bukit Golgota, adik-adik tahu,
tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Dan badan Tuhan Yesus bercucuran darah. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang di bawah sana, mereka hanya mengolok-olok dan mengejek Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak sendiri. Ada 2 orang nih yang melakukan kejahatan juga. Mereka disalib juga. Nah, yang satunya bilang, "Hai, jika engkau adalah seorang raja, harusnya engkau dapat menyelamatkan dirimu dan kami." Tapi orang yang satunya bilang, "Kita selayaknya dihukum." Tetapi orang ini tidak. Dia tidak berbuat salah. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus." Nah adik-adik, waktu itu langit yang cerah berubah menjadi gelap. Dan Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Adik-adik, hari ini kita belajar dari teladannya Tuhan Yesus. Kita belajar untuk mengasihi. Susah gak sih mengasihi? "Kak, tapi kan aku kesal. Aku selalu dibully. Mana bisa aku mengasihi musuhku?" Nah, hari ini kita belajar. Kita bersama-sama belajar untuk mau berubah, mengasihi dan mengampuni. Mungkin bukan cuma di sekolah, mungkin di rumah. Kamu kesal sama papa, sama mama, atau sama kakak, atau sama adik kamu. Tapi bukan berarti, aku gak mau ngomong sama papa lagi. Aku gak mau ngomong sama mama lagi. Sebagai seorang hero, memiliki karakter yang mengasihi. Kita mau belajar untuk berubah, mengasihi dan mengampuni. Susah gak? Susah. Tapi tidak ada yang mustahil saat kita mau mencobanya. Tuhan Yesus akan menolong dan membantu kita. Siapa yang mau belajar untuk belajar mengasihi dan mengampuni? Siapa? Wah, kakak yakin adik-adik semua pasti mau kan? Nah, seperti di tahun ini. Tahun ini tahun berapa ya? Tahun berapa? Iya, tahun 2020. Di mana tahun ini adalah tahun perubahan, tahun dimensi yang baru. Ada nih kata-katanya. Kemarin adik-adik udah belajar. Coba ya, kita ulangi lagi. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Berubah menjadi serupa dengan Kristus dan kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Coba kita ulangi sekali lagi ya. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Berubah menjadi serupa dengan Kristus dan kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, siapa yang hari ini mau belajar bersama kakak untuk berubah? Berubah untuk mengasihi dan mengampuni. Siapa? Wah, semuanya pasti mau kan? Yuk kita sama-sama belajar untuk mengasihi. Semangat mengasihi! Sekarang saatnya ayat hafalan. Kak Ceris, Kak Cincin punya nih ayat hafalan yang sesuai dengan tema hari ini. Dari mana tuh Kak? Dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Coba lagi yuk Kak. Yuk, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, adik-adik pasti bisa kan? Nah, adik-adik bisa ganti kata-kata kita menjadi nama adik-adik sendiri. Seperti Kak Ceris. Aku kasih contoh ya.
Kak Ceris mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi Kak Ceris. Yes, betul sekali. Adik-adik juga bisa menambahkan sekarang. Kata kitanya diganti dengan nama adik-adik. Mengasihi siapa? Papa, mama, teman, adik, atau kakak. Kak Ceris bisa kasih contohnya? Bisa dong, aku kasih contoh lagi ya. Kak Ceris mengasihi Papa karena Allah lebih dahulu mengasihi Kak Ceris. Yes, good. Yes. Kak Ceris, keinget lagi nih ada satu lagu yang sesuai dengan kata mengasihi. Lagu apa, Kak? Lagunya I love you. You love me. We are a happy family with a great big hug and a kiss for me to you. Won't you say you love me too? Yeay! Shalom adik-adik, hari ini kita mau aktivitas lagi ya. Hari ini kita butuh kertas lipat lagi nih kayak minggu kemarin. Sekarang yuk kita mulai aktivitasnya. Pertama-tama kita mau lipat 2 kertas lipatnya. Jangan lupa disetrika ya, biar kertas lipatnya tipis banget. Nah, kita setrika pakai jempol. Sudah itu kita mau buka lagi. Nah, di tengah-tengah kan ada garis. Sekarang yang bagian kiri kita mau lipat ke tengah. Yang bagian kanan juga sama. Kita lipat ya. Mirip pintu besar ya adik-adik. Sekarang pintu besarnya ini kita mau kecilin lagi. Kita mau lipat lagi yang bagian kirinya. Disetrika lagi. Jangan lupa sampai tipis banget. Yang kanan juga sama. Kita lipat lagi. Udah jadi nih pintu kecilnya adik-adik. Sekarang kita mau lipat 2. Tapi pintunya mengarah ke depan ya. Sudah itu kita mau buka lagi. Terus kita lipat yang bagian atasnya. Sudah dilipat, kita buka, terus kita balikin, biar pintunya ngarah ke muka adik-adik. Terus kan dari tadi pintunya ketutup terus nih, sekarang kita mau buka ya. Nah, yang atas, pintu atasnya kita buka pelan-pelan. Sudah kebuka seperti ini, kita mau lipat ke bawah. Bentuknya jadi mirip kayak rumah. Nah, jangan lupa disetrika lagi. Sudah itu, rumahnya kita mau lipat jadi bentuk persegi panjang. Kita lipat ke atas. Sudah itu, kita mau lipat lagi. Kan tadi kita udah lipat tengah nih. Kita mau balikin lagi lipatannya. Nah, jadi seperti ini. Tapi belum selesai. Kita mau lipat setengah ke dalam. Kita lipat ke dalam. Sudah itu kita mau belah 2 lagi kertas lipatnya. Lipat ke belakang. Dan lipat lagi yang satu ke belakang. Ditekan sampai tipis banget. Yang kuat. Wah, ini nih hasil akhirnya. Adik-adik, jadinya apa ya? Iya benar, ini itu salib. Kira-kira kenapa ya hari ini kita bikin salib? Ayo, kenapa?
Nah, seperti yang firman tadi, kita belajar kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Nah, sama kayak aktivitas hari ini. Salib ini bisa adik-adik pajang di meja, atau enggak bisa digantung, biar adik-adik selalu ingat kalau Tuhan Yesus itu udah mati buat kita. Maka dari itu, kita nggak boleh nakal, kita harus nurut sama papa mama. Ya, kita juga harus punya kasih sama seperti Tuhan Yesus. Coba sekarang kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang mau punya kasih sama kayak Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Wah, kakak yakin nih semua adik-adik pasti mau punya kasih seperti Tuhan Yesus. Tapi jangan didengerin doang ya, harus dilakuin. Oke deh, pinter nih adik-adiknya. Sekarang selamat mencoba. Shalom Papa Mama. Luar biasa ya kasih Tuhan Yesus untuk kita semua manusia. Kasih yang rela berkorban memberikan nyawanya untuk semua manusia termasuk anak-anak. Anak-anak kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus melalui kasih sayang orang-orang dalam keluarganya melalui Papa Mama. Papa Mama mungkin agak kebingungan ya, bagaimana cara mengasihi anak-anak yang benar supaya mereka bisa dengan tepat menerima kasih dari Papa Mama. Karena tidak sedikit anak-anak yang kurang dikasihi, mereka merasa kurang disayang. Nah, kita belajar hari ini Papa Mama bahwa manusia mempunyai 5 ekspresi bahasa kasih. Seseorang akan merasa disayang, diperhatikan, dia akan merasa nyaman apabila mereka menerima satu atau beberapa dari ekspresi bahasa kasih ini. Bahasa kasih yang pertama adalah bahasa kasih pujian. Kita bisa memuji anak-anak kita dengan mengatakan kata-kata yang positif, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu keren loh. Nah, kata-kata itu akan membangkitkan semangat anak-anak dan mereka akan semakin merasa dikasihi oleh orang tuanya. Yang kedua adalah sentuhan. Anak akan merasa nyaman apabila orang tua mengungkapkan ekspresi kasihnya melalui pelukan, sentuhan, rangkulan, high five ya, tepakan gitu ya dengan 5 jari, juga untuk tepukan di pundak yang memberikan semangat untuk anak-anak. Bahasa kasih yang ketiga adalah waktu. Anak akan merasa sangat bahagia, mereka mempunyai waktu yang panjang bersama orang tuanya. Orang tua mungkin menemani anak mengerjakan pekerjaan rumahnya atau menemani anak-anak curhat. Orang tua bersedia mendengarkan. Bahasa kasih yang 4 adalah hadiah. Mungkin tidak perlu hadiah yang mahal-mahal, ya setiap saat kasih hadiah yang mahal-mahal. Kita mungkin cukup memberikan surprise, kejutan-kejutan kecil, apresiasi reward atas pencapaian atau progres yang mereka capai. Bahasa kasih yang kelima adalah tindakan nyata atau pelayanan. Anak akan merasa sangat bahagia apabila mereka dikasihi, menerima kasih dari orang tua berupa tindakan yang kita lakukan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Misalkan, apabila seorang anak dapat tugas nih art and craft, orang tua bisa membantu mencarikan bahan baku. Orang tua bisa membantu mengecat mungkin ya art and craft yang harus dibuat ya. Dengan demikian anak-anak akan merasa sangat dikasihi. Nah, dengan kita mengerti 5 bahasa kasih ini, diharapkan orang tua bisa menyalurkan kasih dengan tepat dan anak-anak bisa langsung memahami bahwa orang tua mengasihi mereka. Akhir kata, buat orang tua tetap semangat dan selamat mengasihi anak-anak kita yang tercinta. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa. Ada teman-teman kalian yang akan memimpin dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami minta dimampukan untuk jadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kasih. Kami berdoa agar ada pemulihan cinta kasih di tengah keluarga kami, antara papa dengan mama, orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa, Tuhan, biarlah kasih Tuhan boleh dicurahkan atas bangsa-bangsa, biarlah hati yang kehilangan pengharapan boleh dipulihkan kembali. Kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan, biarlah gereja boleh bangkit Tuhan, menyatakan kasih Tuhan lebih lagi dalam perkataan dan perbuatan, sehingga melalui gereja, jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia di mana kami tinggal. Kami mengasihi bangsa ini. Kami juga tahu bahwa bangsa ini ada di dalam hati Tuhan. Tuhan, tolong pulihkan bangsa ini dari semua yang pernah terjadi. Tuhan, melalui Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga jajaran para pemimpin bangsa ini, ada hikmat, roh yang takut akan Tuhan untuk boleh memutuskan keputusan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, perawat yang ada di rumah sakit, yang mendampingi para pasien yang masih terdampak. Tuhan yang beri kemampuan, Tuhan yang beri kekuatan, sehingga mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan terus bersuka cita. Damai sejahtera ada bagi keluarga mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menerima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita udah belajar tentang mengasihi. Dan sekarang kakak punya beberapa pertanyaan buat kamu. Siap? Oke, pertanyaan pertama ya. Siapa yang membantu Tuhan Yesus memikul salib? Pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi saat Tuhan Yesus wafat? Pertanyaan ketiga. Apa arti Bukit Golgota? Pertanyaan berikutnya, siapa yang ditampilkan oleh Pilatus sebagai pilihan untuk dibebaskan dari hukuman selain Tuhan Yesus? Dan pertanyaan terakhir, mengapa Pilatus mencuci tangan? Nah adik-adik, kakak percaya kamu semua pasti bisa jawab semua pertanyaan dari kakak. Dan adik-adik kalau masih bingung, tenang. Sehabis ibadah online ini, kita masih ada fellowship online via Zoom ataupun WhatsApp group bersama kakak-kakak kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagram atau menghubungi kakak-kakak kalian di cabang kalian masing-masing. Oke? Oke, nah kalau begitu sampai jumpa minggu depan di ibadah online Kids GBI Sukawarna dan semangat mengasihi. Bye-bye. Hero of courage, ku pemberani. Hero of love, ku penuh kasih. Hero of joy, selalu bersuka.